halaman 22. Halaman 22. Adabut tilmiz fil madrasati. Halaman 22. Adabut tilmiz fil madrasati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim muazzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini selalu dalam cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus majlis yang insyaallah selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, malam yang penuh dengan keberkahan, Sayyidul Ayyam, yaitu malam Jumat. Kita hadir kembali, kita kumpul kembali dalam rangka berzikir, berselawat dan thalabul ilmi. Yang kesemuanya itu mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini insyaallah dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadikan diri kita orang yang selalu berselawat sebagai bukti rasa cinta kita kepada Rasul. Insyaallah dengan orang-orang yang memperbanyak bacaan salawat, kelak di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana biasa, sebelum kita mengkaji bahasan kita, yaitu kitab Akhlaq lil Banin, terlebih dahulu kita bacakan Ummul Quran, sebuah suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dikuatkan iman Islam kita, dipanjangkan umur kita, dimudahkan dalam segala urusan kita, ilmu yang kita peroleh bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bitilkan niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhana al-Mu'allif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Adabut tilmizi fil madrasati ay fil majlisi. Iza wasalat tilmizu ila madrasatihi ay ila majlisatihi yamsahu khida'ahu bil mimsahah summa yazhabu ila kismihi fayaftahu babahu bil lutfin wa yadkhulu bi adabin wa yusallimu ala zumalaihi wa yusafihuhum
wa huwa mubtasimun qailan sabahul khair was surur summa yadahu mahfazatahu fi durji maq'adihi wa iza jaa ustazuhu yaqumu min ma'alihi wa yastaqbiluhu bi kulli adabin wa ihtiramin wa yusafihuhu wallahu a'lam bishawab. Pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang adab kita, akhlak kita ketika kita masuk ke dalam majlis atau masuk ke kelas bagi seorang siswa. Ya. Kita masuk ke majlis, kita masuk ke tempat ibadah, kita masuk ke dalam kelas, ini juga diatur oleh Islam, oleh agama kita. Agar apa? Agar kita mempunyai attitude, mempunyai etika, mempunyai akhlak. Orang yang duduk di majlis, orang yang duduk di kelas, orang yang duduk di tempat ibadah, itu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik tempat, kata Rasul. Makanya ketika nanti kita datang ke majlis, ketika kita datang ke kelas, ketika kita datang ke tempat ibadah, harus punya adab, ya. Harus punya akhlak, ya. Harus punya etika. Ini menjadi dasar buat kita. Agar apa? Agar sikap hidup kita bukan cuma dalam keseharian, tapi di mana saja harus kita terapkan dengan memakai akhlakul karimah. Ya, kita bahas bareng-bareng. Iza wasalatil mizu, apabila seorang murid, ya, seorang murid ini udah sampai kemana? Ila madrasati, ke sekolahnya, atau ila majlisihi, atau ke majlisnya. Apa yang harus diperbuat tuh sebagai seorang murid, sebagai seorang jamaah, sebagai seorang siswa? Yamsahu hizaahu bil mimsahati. Ya. Bagi seorang jamaah, bagi seorang siswa, bagi seorang murid, ketika dia sudah sampai ke tempat yang dituju, apakah itu ruangan majelis, ataukah itu kelas, ataukah itu tempat, yang pertama nih, kalau kita memakai alas kaki, baik sepatu maupun sendal, ya, ini harus dibersihkan. Minimal harus dilepas. Ya. Kenapa? Karena ruangan majlis itu tempat yang suci. Khawatir alas kaki kita ini kotor dan terkena najis. Yo, makanya di depan musala itu ada batas suci. Kalau sudah ada bacaannya, ikutin tuh. Ya, bacaannya udah jelas tuh, batas suci. Udah di situ lepas tuh sendal kita, sepatu kita. Jangan udah tulisin batas suci masih tetap aja diinjek-injek. Itu namanya zolim, nggak boleh. Mana batasan yang harus kita kerjakan, mana batasan yang harus kita tinggalkan. Gitu. Yang masih belajar sekolah, kalau udah masuk kelas, jangan sampai kelasnya kotor. Nah, sepatunya dilap, dibersihin. Ya. Jangan sampai ruangan kelas itu kotor. Islam ngajarin an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ya. Di masjid, di mushola, di masjid kelas, jangan buang sampah sembarangan. Kenapa? Karena kebersihan daripada Kalau kita kotor, kalau kita jorok, berarti iman kita sebagian hilang.
Ya. Allah akan menyukai keindahan. Makanya Islam memberikan ajaran kepada kita agar kita ini menjadi orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang bermoral, orang-orang yang beriman. Sikap dan tingkah laku kita harus benar-benar mempunyai akhlakul karimah. Terus saya lihat tuh ada batasan cuci, tetap aja pada harus jangan. Ya, jangan. Jangan dikotori ruangan. Ya. Jangan dibuang sampah sembarangan. Ya. Kecuali kalian atau misalkan anak-anak sekolah yang masih dasar, kelas 1, yang kedua, yang belum ngerti, yang belum paham. Itu pun seorang gurunya wajib memberitahu. Jangan murid-muridnya pada rapi, gurunya buang sampah sembarangan juga. Ya. Anak muridnya buang sampah di tempat sampah, gurunya buang sampah di kolong meja. Ada nggak begitu? Ada aja. Ya. Lihat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari beliau rapi, setiap hari beliau wangi, harum. Karena Allah dan Rasulnya suka kepada kerapihan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan paling suka dengan keindahan. Makanya ketika kita habis wudu, ada doa yang kita baca tuh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatah waj'alni min ibadikas. Gitu. Ya, akhlak kita ketika kita mau masuk ke majelis, ketika kita mau masuk ke masjid, ketika kita mau masuk ke musola, ketika seorang pelajar masuk mau ke kelas, alas kakinya ya harus dibersihkan, harus dibuka, harus ditempatkan di tempat yang sudah disediakan. Akhlak tuh. Terus bagaimana lagi? Summa yazhabu ila kismihi. Ketika sudah dibersihkan, maka seorang jamaah, seorang murid atau seseorang yang pengen masuk yazhabu ila kismihi, terus dia masuk ke dalam kelas, ini pun juga harus dengan tata cara payap tahu babawo bilutpin, membuka pintu itu dengan lemah lembut. Buka pintu masjid, buka pintu mushola pelan-pelan gitu. Buka pintu kelas pelan-pelan. Langkah kita menuju tempat ibadah, langkah kita menuju tempat majlis, ya apalagi ke dalam masjid ketika kita mau masuk, baca tuh doa. Ya. Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Bisa? Ikutin. Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Bisa? Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya. Sebelum melangkah kaki kita ke masjid, ke dalam mushola, ke dalam majlis, baca tuh. Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah daku, zunubi, segala dosa-dosaku. Waftahli, bukakanlah kepadaku abwaba rahmatik, pintu rahmatmu. Berdoa kita agar ketika kita masuk ke masjid, agar kita masuk ke majlis, agar kita masuk ke musola, agar kita masuk ke kelas, mendapatkan cucuran rahmat. Apa rahmat? Kasih sayangnya Allah.
Allah. Tuh. Baca doanya. Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Itu masuk ke tempat ibadah. Jangan masuk WC baca juga, jangan. Ya. Kenapa? Ketika kita masuk ke tempat-tempat yang mulia, maka langkah kita, kaki kita harus dengan kaki yang baik, yang mulia juga, yaitu masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Beda kalau tempat-tempat yang jorok, beda dengan tempat-tempat yang kurang manfaat. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, terbalik. Jadi ketika kita mau masuk ke masjid, ketika kita mau masuk ke musola, ketika kita masuk ke majlis, ketika kita masuk ke dalam ruangan kelas, kaki kanan didahulukan. Ya. Kaki kanan didahulukan. Enggak usah, kalau banyak orang enggak usah dorong-dorongan. Wah, dorong-dorongan, sampai ada yang jatuh. Nah, salah-salahan, lusi. Jangan. Ya, buka pintu pelan-pelan sambil baca doa, kaki kanan masuk. Nah, ketika kalian nanti masuk ke masjid tuh, apakah sholat Jumat sebagainya? Usahakan tuh. Ya. Sholat penghormatan, namanya sholat tahiyatul masjid. Itu kalau masuk ke dalam masjid. Bagaimana kalau masuk ke musola? Sama, boleh aja, ya, boleh sholat tahiyatul masjid. Kalau gitu diganti dong, ya, tahiyatul musola. Musola ini tempat masjid tempat masjid dan musola dua-duanya tempat sholat, tempat Cuma bedanya kalau musola tidak digunakan untuk sholat Jumat. Itu Bayab tahu babahu bilutfin wa yadkhulu biadabin. Buka pintu dengan lemah lembut. Wa yadkhulu biadabin, kalau masuk dengan akhlak, dengan adab yang sopan. Itu. Wa yusallimu ala zumalaihi wa yusafihuhum. Nah, nih. Ketika masuk kelas, ketika masuk ke masjid, ketika masuk musola, ketika masuk ke masjid, ini juga harus dengan kesopanan. Ya. Apa tuh sopan satunya kita? Wa yusallim, beri salam. Ya. Beri salam kemana? Ala zumalaihi, kepada sahabat-sahabat, kepada teman-teman yang ada di dalam. Assalamualaikum. Ya. Jamaah yang udah pada datang, udah pada duduk, waalaikumsalam. Atau seorang pelajar mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang udah pada duduk di bangku, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kalau saya setiap waktu, setiap saat, di mana saja kita selalu memberi salam, dijawab dengan salam juga. Masya Allah, indahnya hidup kita. Saling mendoakan. Ya. Ini masuk sambil tawa-tawa, ya, sambil ngomong, disalam kagak, baca doa kagak, ada yang begitu? Iya kalian, ya. Jangan, pakai adab, pakai akhlak, Wa yusafihuhum, ya, musafahah, kalau perlu. Pas masuk udah beri salaman tuh kepada teman sahabat jamaah yang udah pada datang duluan. Assalamualaikum, waalaikum, masya Allah, sambil senyum, sambil nanya, lu udah lama? Ya, gue baru datang. Itu sambil tegur sapa, sambil sapahah, musafahah, salaman, beri salam, musafahah, tersenyum, masya Allah. Dosa keduanya rontok itu. Jangan ketemu teman cemberut ya.
cemberut aja. Iya. Bisalam kagak, cemberut iya, negor kagak. Iya. Nah, jangan itu, jangan. Kalau bersalaman saling tatap muka. Jangan salaman muka dipelengosin. Assalamualaikum. Yang satu enggak, begitu juga. Assalamualaikum. Jangan. Iya. Saling pandang. Saling pandang. Jangan kita salaman perempuan aja. Iya. Iya. Apa yang nunduk-nunduk, senyumnya Masya Allah. Ya giginya gingsulnya apa kelihatan itu. Ya. Tapi kalau giliran cowok-cowok teman-teman, ya boro-boro senyum. Ya beri salam juga kagak. Ada yang gitu? Nah, dirubah. Ya. Dirubah. Ya. Wa huwa mubtasimun, yaitu dengan cara tersenyum. Tabassum fa inna tabassum shadaqah. Senyumlah kepada saudaramu, karena senyum kepada saudaramu itu bagian dari sedekah. Jadi kalau kagak punya duit ya, pengen sedekah, pengen sedekah, udah sering-sering aja senyum. Karena pada ketika waktu kita senyum, disitulah kita akan mendapatkan pahala sedekah. Di jalanan ketemu teman, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, senyum. Ya, ketemu siapa saja, senyum. Ya, di mana aja, senyum. Ya, nyampe rumah, Assalamualaikum, ketemu orang tua, senyum. Ya, sambil jalan senyum. Itu kan orang tua nanya, itu ngapa tuh bocah ya? Kok pulang aja senyum aja? Iya. Banyakin senyum. Ya. Nah, ini hadis kalian, manfaatnya. Ketika sudah berjumpa dengan teman sambil beri salam, kalau dia di pagi hari atau sebagainya, ucapkan sabahal khair, masa'al khair, naharul khair. Lihat kondisi. Kalau pagi sabahal khair. Ya. Sabahan nur. Kalau malam, ya kalau malam lailatul khair. Jangan malam sabahal khair juga. Ya jangan. Minimal tadi ucapkan salam. Summa yadau mahfazatahu fi durji maq'adi. Ketika sudah duduk di majlis, ketika sudah duduk di kelas, ketika sudah duduk di tempat ibadah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita udah di majlis, buka tuh kitab. Ya. Atau kalau ketika kita masih belajar, buka tuh persiapan tuh alat-alat tulis. Ya. Itu dibuka. Dulu waktu saya ngaji masih kecil, bawa Al-Qur'an, enggak pakai tas, bawanya begini. Bawa Al-Qur'an. Bawanya begini. Ya. Dulu tas kagak punya, begini aja bawanya di dada. Mau baca, dibuka, dicium dulu. Tuh. Selesai, shadaqallahul azim. Masya Allah, tuh orang dulu begitu ngajinya. Ya ini mah boro-boro. Iya. Ya. Boro-boro bawa Al-Qur'an. Dikasih kitab juga cuma dipegang doang. Ya. Nah, makanya orang ngaji, orang sekolah ya beda derajatnya, beda pahalanya. Orang kalau ngaji megang kitab ya beda dengan orang yang ngaji cuma dengerin. Orang yang sekolah punya megang alat tulis beda dengan orang yang kagak punya alat tulis pahalanya. Pulpen yang kita pegang itu selama di dunia, besok pulpen itu akan menjadi saksi di hadapan Allah.
Tinta yang kita gunakan buat menulis ilmu, besok tinta itu menjadi saksi di hadapan Allah. Oh, beda-beda. Ya. Beda, masing-masing beda pahalanya. Wa iza jaa ustazuhu, apabila seorang guru datang, ini lagi pada kumpul nih. Ya. Guru datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu akhlaknya, baik itu di kelas maupun di mas sebagainya. Ya. Itu seorang siswa, seorang murid, ketika guru datang, seharusnya berdiri sambil nunduk. Ya. Berdiri sambil nunduk. Menundukkan kepala gitu. Sambil tangannya giniin. Waktu saya jadi santri di Lirboyo, ini berangkat ngaji, berangkat sekolah. Ada ustadz, ada guru datang, jalan, udah pada minggir tuh, minggir, udah kayak ikan di sengkalim, pada minggir itu, nunduk gitu, nggak berani natap wajahnya. Entah kalau udah lewat baru jalan lagi. Lah anak-anak zaman sekarang kan, ya ada guru langsung aja diserobot, langsung aja dipepet. Ya kadang-kadang guru senggol, mau jatuh. Iya, ya Allah. Ini bahkan miris sekali, miris. Seorang guru ngajarin tentang masalah ilmu agama dan sebagainya. Ketika seorang guru itu memerintahkan sholat, ayolah sholat. Ya. Terus siswanya itu nggak mau sholat, dikasih sanksi sama gurunya. Gurunya yang tangkep, yang didenda 50 juta. Itu kan orang tua sama bergeledek gitu. Ya Allah, walau guru ngajarin bener. Ya, tujuan guru itu biar siswanya besok tidak lagi nggak menjalankan sholat, dia harus ngikutin. Kenapa? Karena dididik untuk menjadi orang-orang yang soleh. Dulu waktu saya ngaji, guru kalau kagak bisa, bukannya pensil, bukannya apa namanya kayu, tapi rotan langsung. Kagak bisa, cepret aja. Waktu saya ngaji itu dulu, kagak bisa, langsung rotan segini. Lah pulang-pulang pada biru badan, kaki, tangan, nggak bisa. Nangis, pulang ke rumah, ditambahin itu sama orang tua. Kagak dialem. Lah anak zaman sekarang jewer aja ngadu. Iya, gurunya diproses. Nauzubillah, makanya zaman sekarang ilmunya kurang pada berkah. Dulu waktu saya ngaji, pagi-pagi berangkat nih ke rumah guru. Pagi-pagi langsung ngisiin air kolam guru. Mana kolam gede-gede banget. Bukannya pakai air pompa, air timba langsung. Kok diisiin sampai penuh itu. Ya. Udah penuh, ngepel, nyapu halamannya, baru pada ngaji. Bocah sekarang sekolah udah ada jadwal piketnya itu, kagak mau itu nyapu. Ya, dibilang guru, lu kan jadwal piket sekarang. Emang saya sekolah suruh nyapu pak? Astagfirullahaladzim, ada aja itu. Padahal disitulah keberkahannya, disitulah kemanfaatannya, biar ilmu kita manfaat, biar ilmu kita berkata ta'ziman li ustaz, takriman wa ta'ziman. Itu saya punya teman ya di pesantren tuh, kerjaannya orang-orang ngaji dia nentengin sendal kiai doang. Kiai keluar diintilin belakang, pas masuk kiai sendalnya ditentengin, diumpetin, taruh, entar dikeluarin lagi, kiai mau pulang. Tiap hari begitu terus ya. Pulang ya, jadi orang sukses. Padahal kerja cuma nentengin sendal kiai. Tuh, manfaatnya begitu tuh, keberkahan ilmu.
Makanya segala sesuatunya harus pakai akhlak, adab. Kenapa? Karena guru itu akan membimbing kita bukan cuma pada waktu di dunia, tapi membimbing kita sampai negeri akhirat besok. Ya. Guru yang mana ya? Guru yang pernah kalian belajar, guru yang pernah kalian ngaji. Pokoknya yang kalian berhadapan langsung, itu guru namanya. Ini kagak pernah ngaji, kagak apa, makanya guru kita bersama. Iya. Padahal mengajinya cuma pegang bendera doang. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, tuh. Jadi akhlak, kembali kepada akhlak kita ketika kita di majlis, ketika kita di kelas, ketika kita di masjid, ketika kita di tempat ibadah. Akhlak kita. Yaqumu min mahali wa istaqbiluhu bi kulli adabin wa ihtiramin. Jadi wa iza jaa ustazuhu, dan apabila gurunya datang, jaa itu datang, yaqumu min mahallihi, maka kita seharusnya berdiri, memuliakan, mengihtiramkan, menghormati. Wa istaqbiluhu bi kulli adabin, dan menghadap setiap adab kita, setiap attitude kita, setiap akhlak kita. Wa ihtiramin, dengan cara kita memuliakan. Wa yusafihu, dengan cara kita bersalaman, kita cium itu. Ya. Mualim Kiai Haji Ahmad Jadi Muhajir tahun 80, guru saya juga, karena saya pernah mondok di Ajar juga. Itu beliau ketika bertemu dengan Mbah Mangli, ya, yang dari Madura, dikasih air, ya, beliau yang satu minum, yang satu minum, selesai minum langsung diambil airnya. Air bekas minumannya diambil, air bekas minumannya diambil, berebut. Dua-duanya pulang, anak santri langsung pada berebut. Ya, tujuan apa tadi? Mencari keberkahan. Mencari keberkahan. Sampai segitunya itu. Makanya orang-orang dulu karena belajarnya, karena ngajinya dengan akhlak, dengan etika, dengan moral, ilmunya manfaat, hidupnya pada berkah. Nah, termasuk kalian semua, mudah-mudahan ilmu kalian nanti akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa iza daqqal jarasu wa qafa ma ikhwanihi fi safi mu'tadilan wallahu a'lam bisawab. Demikian bahasan singkat kita pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup dengan doa, silakan kiranya mungkin ada yang mau bertanya masalah akhlak, masalah etika, atau masalah yang lain, silakan. Di luar bahasan juga nggak apa-apa. Ada yang mau tanyain? Cukup? Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi janbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqribna bit taqwa wa jammilna bil afiyati wassalamah
birahmatika ya arhamar rahimin. Barang Rabbi ghfirli wa liwalidayya Rabbana atina wa fil wa qina azab walhamdulillahi rabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.